selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Gemini di minggu kedua bulan Mei 2025. Oke, buat para Gemini kita udah masuk ke tema minggu kedua soal kisah cinta di sini. Mari kita lihat apakah apakah kisah cintamu di minggu kedua itu akan lebih baik dibandingkan di minggu sebelumnya gitu ya. Dan seperti biasa langsung aja coba kita tarik dulu energinya para Gemini di sini ya. 2000. Sekali lagi. 2025. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki Langsung aja buat Gemini, di kartu yang pertama aku lihat sih Gemini kayaknya lebih banyak fokus ke diri sendiri dibandingkan fokus ke kisah cintanya ke orang lain gitu, nggak ada kamu lebih banyak fokus ke diri sendiri, banyak mencoba untuk kayak fokus ke healing juga untuk apresiasi diri di sini. Intinya kayak lagi nggak mau terlalu ribet gitu loh soal asmara di minggu kedua ini Terus juga di sini Gemini sangat-sangat menikmati waktunya, benar-benar enjoy menikmati kesinggalannya, beberapa yang single ini dan lagi berusaha untuk move on juga dari yang namanya masa lalu Dan yang ketiga di sini aku lihat sih buat para Gemini ada yang mencoba untuk merubah mindsetnya soal cinta untuk menjadi lebih positif di minggu kedua ini. Bahkan beberapa tentang manifestasi untuk kehidupan percintaan kamu, aku lihat ada yang bisa benar-benar terwujudkan di minggu kedua ini sesuai dengan apa yang kamu mau atau apa yang kamu inginkan gitu Dan aku lihat kamu juga banyak kelimpahannya, banyak kesyukurannya di sini kalau soal pribadi gitu. Karena soal cinta di sini kamu lebih kayak nanti dulu gitu, mengesampingkan ada rasa pingin sendiri dulu, capek segala macam gitu Selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaanmu di minggu kedua Mei 2025. Oke, yang pertama situasi dan kondisi percintaan kamu di minggu kedua. Kalau aku lihat di minggu kedua ini sih Gemini memperlihatkan sisi ketenangannya, kedewasaan dirinya. Tenang bukan berarti nggak ada masalah dalam kehidupan percintaannya. Masalah itu ada, cuma kamu tetap bersikap tenang gitu tetap bisa bersikap dewasa dan nggak istilahnya nggak riwah gitu dengan permasalahan yang ada, tetap bisa tersenyum Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi dan kondisi kamu ini Gemini? Kalau aku yang bisa kamu lakukan adalah untuk selalu bisa sabar. Yang pertama sabar, banyak-banyak introspeksi diri Terus juga di sini kayak lebih banyak sadar akan diri sendiri terhadap hal apa, dan maksudnya hal apa yang jangan dilakukan ataupun di sini yang sekiranya ini nggak baik untuk dilakukan gitu Sekiranya kayak lebih sadar kayak ini tuh seharusnya jangan aku lakukan untuk kisah cintaku atau ini yang terbaik untuk aku lakukan dalam kisah cintaku, seperti itu. Jadi kayak intinya sih lebih introspeksi diri dan sadar diri gitu. Apa yang terbaik buat kedepannya yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan percintaannya kamu Kalau yang ketiga di sini jangan dilakukan Kak. Mungkin jangan kamu yang merasa aku kesepian sekali, lonely sekali, benar-benar butuh seseorang gitu. Karena sejatinya untuk dapat yang terbaik itu juga nggak sebentar gitu loh, nggak instan. Jadi di sini jangan kamu merasa sendiri dulu dalam tahap pencarian kamu, terutama buat para Gemini yang lagi cari jodoh gitu Terus juga jangan banyak nyimpen unek-unek ataupun masalah percintaan kamu sendiri Cari teman curhat. Kalau nggak ada di sini kamu bisa personal reading siapa tahu minimal tuh kamu kayak bisa mencurahkan isi hati kamu gitu Dan yang keempat,
Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu kedua ini? Aku lihat sih pelajarannya buat Gemini di sini ya, belajarlah untuk lebih mengontrol, belajarlah untuk lebih menjaga hati ya. Jangan salah kasih. Karena kalau salah kasih di sini ya, kamu bisa kayak merusak kebahagiaan kamu sendiri buat kedepannya ya. Jadi berikan hatimu kepada orang yang tepat, oke? Dan di kartu yang kelima, hasil yang didapat dari kisah cintanya kamu di minggu kedua ya. Di sini aku lihat hasilnya sih buat Gemini ya. Mungkin memang masih akan ada beberapa hal-hal yang cukup mengecewakan kamu lah di minggu kedua ini soal percintaannya kamu. Masih ada yang bikin sedih, bikin nyesel gitu ya. Terus masih kayak berfokus sama kesalahan yang pernah terjadi, yang pernah benar-benar menyakiti hatimu ya. Tapi apapun itu, kalau aku lihat di sini seharusnya kayak Gemini bisa lebih ini lagi kali ya, menyemangati dirinya lagi. Kamu di hadapan orang-orang memang tenang gitu, tapi kalau lagi sendiri masih kelihatan kecewa di hatinya gitu ya soal cinta. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu kedua bulan Mei ya. Untuk kisah cinta itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn, The Hermit, Virgo. Energi paling kuat datang dari Virgo ya. Selanjutnya kalau untuk inisial nama Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu kedua Mei ya, itu ada inisial G, lalu ada P, yang ketiga ada E, yang keempat ada J ya, dan yang kelima ada Z. Aku ulangi sekali lagi, inisialnya ada G, P, E, J, dan Z. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.